Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya, terutama pecinta koperasi, pegiat koperasi, praktisi koperasi, dan lain-lain yang berkecimpung di bidang perkoperasian. Ya. Beberapa waktu yang lalu, hari Sabtu yang lalu, saya bertemu di Fresh Market ya, dengan kebetulan ya sama-sama ngopi di warkop dalam pasar Fresh Market ya. Warkopnya namanya Penitipan Suami. Kebetulan ada persamaan interest ya dengan Mas Anton Ginting waktu itu. Pertemuannya cuma sebentar tapi dilanjutkan dengan komunikasi WA. Beliau ini adalah ketua Koperasi Gober. Mungkin Gojek Bersama ya singkatannya. Itu adalah koperasi yang berupaya meningkatkan kesejahteraan driver ojol ya. Tapi meningkatkan kesejahteraannya bukan melalui mekanisme di ojolnya, tetapi melalui kewirausahaan, usaha-usaha rumahan dan sebagainya dengan difasilitasi oleh koperasi itu. Nah, kebetulan saya juga seorang ketua Koperasi Jasa Industri Rakyat Mandiri dan juga di YPBH membidangi koperasi, dan misi saya adalah memang mengembangkan koperasi dan bersinergi dengan pihak-pihak yang ingin berkembang melalui koperasi. Akhirnya berlanjut dengan diskusi, saya mendatangi kantornya Mas Anton di Hotel Bintang Baru di Pasar Baru bersama rekan-rekannya. Total ada 5 orang ya. Saya melihat bahwa banyak sekali insight yang saya peroleh di situ, sangat dinamis. Mungkin isunya mengerucut ke 2 hal ya. Mereka terbuka untuk mengupayakan agar pengembangan ojol ini boleh berkembang lagi dalam bentuk koperasi ojolnya sendiri ya. Artinya ojol itu memiliki aplikasi sendiri. Nah, ini isunya ada 2, apakah bikin koperasi baru. Nah, yang terbuka itu kan katanya Maxim ya. Maxim memang membuka diri untuk kerjasama. Maxim itu adalah aplikasi dari pemiliknya adalah Rusia ya. Jadi ini sangat terbuka ya kemungkinan itu, maka kita akan tindak lanjuti. Tapi yang lebih menarik menurut saya ya, bagaimana merubah Gojek dan Grab itu menjadi koperasi. Terus terang hampir semua teman-teman yang ikut diskusi merasa pesimis ya. Susah sekali, berat sekali itu mengubah itu. Tapi saya merasa bahwa ini harus diupayakan. Ini bukan hanya ini suatu keharusan maksudnya ya. Karena ini terkait dengan konstitusi kita. Jadi, dan menurut saya ini masih terbuka kemungkinannya ya. Mengapa? Nanti kita jelaskan. Jadi sekarang itu kan tuntutan driver ojol kan bukan karyawannya Grab atau Gojek kan. Dia orang luar atau mitra, dia adalah pekerja mandiri yang kemudian bekerja sama. Tetapi oleh karena itu mereka tidak ada jaminan kesehatan, jaminan karir, jaminan hari tua, tidak ada, sehingga harus mengupayakan sendiri. Nah, supaya itu jaminan itu bisa dipenuhi, saya kira jalan yang paling baik adalah berubah menjadi koperasi. Jadi Grab dan Gojek itu dengan kesadaran sendiri berubah menjadi koperasi, di mana mungkin koperasi multi pihak ya, di mana pihak pertama itulah pemilik aplikasi, mungkin pihak kedua adalah operator aplikasinya atau teknisinya atau
karyawan yang bekerja di situ, dan pihak ketiganya adalah driver ojol. Itu menjadi solusi yang sangat baik sehingga bisa dirancang apapun ya, bisa bisa dibentuk persiapan pensiun atau THT, bisa dibayarkan BPJS dan sebagainya atas kesepakatan para pihak itu. Tapi yang menjadi persoalan tentu saja akan ada penolakan ya dari pemilik Grab atau Gojek ya. Karena mereka khawatir pendapatannya turun, keuntungannya turun dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dibahas dan didiskusikan. Saya melihat bahwa untuk kedepannya ini justru lebih bagus, lebih baik bagi Grab dan Gojek itu sendiri. Dan apakah pendapatannya akan menurun? Barangkali harus dihitung ya. Jadi menurut saya nanti ya saya tahu bahwa Grab dan Gojek itu telah berinvestasi besar-besaran ya, bahkan istilahnya bakar uang ya untuk mencari pelanggan di awal-awal itu sangat murah sekali dan sebagainya supaya aplikasinya banyak orang yang membuka aplikasi itu. Nah sekarang mereka sedang menambang, sedang memperoleh hasilnya. Ya. Tentu saja mereka keberatan kalau itu dikurangi dengan sistem yang baru. Tetapi itu semua bisa diperhitungkan ya. Dengan dibentuk koperasi multi pihak, masing-masing pihak itu kontribusinya seperti apa. Kalaupun ada investasi yang sangat besar, bisa diperhitungkan dengan perhitungan dan kemudian dalam berapa puluh tahun itu dan dibiayakan ya. Kemudian pihak lain adalah karena si driver itu kan adalah pihak yang menambang, yang menghasilkan pendapatan ya. Dia juga adalah pihak sangat penting, harus diakui, harus dihargai. Jadi kalau mau duduk bersama, saya kira ide untuk membentuk koperasi multi pihak di ojol ini adalah sesuatu yang sangat mungkin dan sangat menarik bagi semua pihak dan bagi keberlanjutan usaha itu sendiri. Sebab kalau tidak akan terus terjadi katakanlah demo atau dan sebagainya itu. Nah, mudah-mudahan wacana ini ya sampai ke pemangku kebijakannya, Menteri Koperasi, bahkan RI1 atau RI2. Kemarin RI2 sudah kok berkumpul dengan para driver ojol ya. Saya kira sudah ada keakraban. Tinggal ide ini dimasukkan saja. Dan dengan kekuasaan pemerintah ini bisa dibahas. Bahkan menurut saya nanti seharusnya ada aturan ya, undang-undang ini sebetulnya menurunkan atau merupakan pengejawantahan daripada konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, di mana kerjasama usaha atau itu basisnya harus ada saling kerjasama dan itu melalui koperasi. Apalagi ini adalah untuk tenaga kerja mandiri ya, yang jumlahnya besar sekali. Jadi menurut saya merubah Grab dan Gojek dan yang lain-lain usaha-usaha yang seperti ini ya menjadi bentuk koperasi itu adalah keharusan, imperatif, sesuatu yang harus dilakukan seperti itu karena dasarnya adalah konstitusi dan itu adalah kebaikan untuk semua, kebaikan untuk semua. Nah, saya dalam hal ini mewakili Koperasi Jasa Industri Rakyat Mandiri yang memang antara lain mengupayakan agar sinergi-sinergi
usaha itu bisa berlanjut ya. Jadi kalau sekarang pemerintah sedang menggalakkan koperasi desa, ini bagus sekali. Nah, di kota pun juga harus digalakkan. Permasalahan-permasalahan dinamika di kota itu banyak yang bisa diselesaikan dengan mengubah atau berdasarkan koperasi. Dan ini kita memiliki kekuatan legal yang sangat kuat karena konstitusi kita menekankan hal itu. Bangunan ekonomi kita adalah kerjasama, sehingga tidak ada eksploitasi dari pihak yang dominan, ya, entah karena modal, entah karena teknologi dan sebagainya, sehingga ada pihak yang tereksploitasi secara tidak adil. Saya kira itu, saya berharap ada teman-teman yang bisa menyampaikan ini kepada pihak yang pemangku kepentingan, ya, sehingga wacana ini bisa bergulir lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.